Ya, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Pastikan bagi kita semua dalam keadaan sehat oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat menikmati kebenaran Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, yang terus mengasihi kami, memelihara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, Allah akan menumbuhkan kebenaran. Allah akan menumbuhkan kebenaran. Saya ambil dalam kitab Yesaya pasal 61. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat dengan jelas ada dua hal yang akan ditumbuhkan oleh Allah, di mana Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan bangsa-bangsa. Saya tidak tahu bangsa apa, suku apa, bahasa apa, tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah akan menumbuhkan kebenaran itu di depan bangsa-bangsa, menumbuhkan puji-pujian seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Bapak Ibu Saudara, bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, kebun memancarkan benih, dan kita orang percaya, kita orang beriman, dalam kehidupan kita harus bertumbuh kebenaran. Kebenaran itu bertumbuh di dalam hidup manusia, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata demikian. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang menumbuhkan. Jadi saudara dan saya tidak punya otoritas, tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk menumbuhkan. Tetapi yang punya hak untuk menumbuhkan adalah Allah sendiri. Dan saudara dan saya diberi kewajiban, diberi tugas, diberi tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menabur. Ya, mungkin saudara bisa menabur. Saudara punya teman untuk menyiram, yang lain merawat dan sebagainya. Dan Allah akan menumbuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 92 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran itu di dalam diri manusia. Bahwa manusia, orang-orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma, akan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Artinya apa? Bahwa orang-orang benar itu akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Ya, benar di sini yang dimaksudkan bukan benar menurut pandangan manusia, bukan menurut pendapat banyak orang, bukan menurut pendapatnya sendiri, tetapi benar menurut kehendak Allah. Allah yang menumbuhkan. Jadi kebenaran yang Allah tumbuhkan, bukan kebenaran yang manusia tumbuhkan. Manusia tidak bisa menumbuhkan kebenaran. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan kebenaran di dalam diri manusia. Di dalam Yesaya
Pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kepada kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera, menumbuhkan ketentraman, menumbuhkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, dalam era global ini, zamannya zaman sudah sangat-sangat memprihatinkan. Yang namanya ketenangan, yang namanya damai sejahtera itu sangat langka. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang dialami kita saat-saat ini, manusia akhir zaman ini, adalah damai sejahtera yang semu. Ya, damai sejahtera yang semu, bukan damai sejahtera yang sesungguhnya, tapi damai sejahtera yang Allah berikan kepada setiap orang percaya, di mana yang damai sejahtera itu dihasilkan dari kebenaran. Itulah damai sejahtera yang sejati. Oleh sebab itu, izinkan kebenaran itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketika kebenaran itu bertumbuh dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera, yang namanya ketenangan, yang namanya ketentraman, yang namanya sukacita. Ada pujian. Saudara, ada pujian, ada sukacita. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam segala hal, baik suka maupun duka. Ya, itu bisa terjadi hanya bila mana hidup kita itu sudah bertumbuh kebenaran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, izinkan kebenaran itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan yang lain itu kalau bertumbuh dalam hati kita, bukan membuat damai sejahtera, saudara, akan membuat kacau. Ya, membuat kacau, membuat gundah gulana, membuat yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu akan terus bertumbuh. Tetapi ketika kebenaran itu bertumbuh dalam kehidupan kita, percayalah, kebenaran itu akan membuat kita hidup damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan. Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi kerinduan hati Allah. Kenapa? Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah dilaksanakan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk memberikan satu keberanian untuk memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang percaya dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa dan kuasa maut, kecuali hanya Allah yang di dalam Yesus Kristus yang akan melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Izinkan kebenaran bertumbuh dalam kehidupan kita, sampai sekali waktu nanti kebenaran akan bertumbuh dan seluruh bumi dipenuhi dengan orang-orang benar. Itu menjadi kerinduan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ada kesempatan untuk kita bisa menaburkan kebenaran, menanamkan kebenaran kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Sampai suatu saat nanti kebenaran akan bertumbuh seperti pohon kurma, bertumbuh seperti pohon aras. Pohon aras itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara buka di dalam ensiklopedia tentang pohon aras. Pohon aras itu bertumbuhnya ada tiga cara. Yang pertama dari penangkaran, ya. Yang kedua dari akarnya, dan yang ketiga dari serbuk benihnya. Tiga perkara ini juga akan berlaku bagi setiap kita orang-orang benar. Kebenaran akan bertumbuh di dalam kehidupan kita, akan berkembang melalui kehidupan kita. Kita menjadi kesaksian bagi mereka, dan kita menjadi saksi bagi mereka, dan kita menaburkan kebenaran itu bagi saudara-saudara kita. Tiga hal ini juga ada dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup bertumbuh di dalam kebenaran.
Karena Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk menumbuhkan setiap kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kebenaran itu yang ada dalam kehidupan kita, biarkan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan hari ini kami sudah belajar dengan kebenaran firman-Mu. Janji firman akan menumbuhkan kebenaran itu. Kau akan menumbuhkan puji-pujian itu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, mungkin terlalu kecil kebenaran yang ada dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan yang menumbuhkan. Biar suatu saat kebenaran akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Yang membawa kepada kami kepada damai sejahtera, kepada ketentraman, kepada ketenangan. Dan orang-orang benar akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Orang-orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma di Libanon. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Kebenaran itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.